Punya simbah. Ora apa-apa. Tekok ya Mas ya. Ini harus diwarangi sik kudune Mas. Diwarangi sik, buka biak, ya toh. Ya mesti kan jauh ini ketok. Ayu ya. Nah, tantingannya seperti ini itu Majapahit. Majapahitan ya. Ya, maya gitu. Sama tak dulu ini. Ya. Neng kene biasa. Neng kono gagah, Mas. Karena nggak lambe gajah sing yang ini nih. Iya. Ini sangat sulit sekali. Sorry ini. Nah, ini sangat sulit sekali. Nah, bisa nek. Ini harus diwarangi sik kudune Mas. Diwarangi sik, buka biak, ya toh. Ya mesti kan jauh ini ketok. Ayu ya. Nah, kayak engko mulai linggani kan menungsone gak sing niku nak delok tantingane, sejenis tantingane Majapahitan iki. Delok pesene Pulen Ijo iki gawene ning dhuwur gunung, gak ning ngisor. Dan biasanya hubungannya karo Gemari Palo Jinawi iki apa? Ya sejenis kemakmuran lah ya. Keris khusus ini baru ngerti ya Mas ya? Iya. Menggoring ini Saya enggak paham kalau Mas. baru ngerti, mungkin yang lain enggak ini. Ini sudah. Ini wong khusus Mas, tidak semua gini. Wong-wong sing kaku sing anu ndak iso nganggo iki. Harusnya yang Nah, saya kan orang empune yang tahu kan empune empu kuwi kan gawe iki ana pirang-pirang perkara sing kudu sesuai dina lahir ya ta, baru menelisik ke dalami. Jadi iki kan masih bentuk jobone iki, bentuk jobone. Adik pertama melihat ya, oh ini cek utuh. Nah, ini yang dimaksud lambe gajah itu yang mana Mas? ini dalam ini Mas. Ini ya lambe Ya, gajah. ini gak sudah ditiru Mas. Ini Ini gak sudah ditiru, ini gawene angel Mas. menurut mitosnya ini artinya apa kalau lambe gajah? Ini terlepas Mistik ya. mistik dulu. Jadi kita kan memang bicara seni ini ya. biyen kuwi ana digawe aja tertutupi karena sesuatu yang mistik. Tapi di sini itu ada ilmu gede bagi yang mengetahui. Satu contoh ini, nek Ade pengen melihat di sini, ini ada beberapa tumpuk di sini sebenarnya, kekuatan di sini. Ada 1, 2. Kalau yang sebelah ini berarti Baru. namanya apa Mas? Yang kalau sini. Biasanya gereneng ini Mas. Ya. Gereneng di sini, tapi kan ini kan sesuai pesan kita tidak tahu. Untuk nelisik empu tertentu itu kan ada ciri khasnya. Kadang di bawah sini, kadang di apa? Di gerenengnya. Tetapi kerisan bagian bikinan empu maupun bikinan tanja kita kan tidak tahu. Nah, kebanyakan kabeh kan dong golek tuwae sik diburu tuwae sik. Ibaratnya aku nek iki sendok, apa iki dandang, apa iki montor, apa iki eban. Nek eban dipakai wong cacilik, orang mungkin iso ngejegrek, wong kuncine ndak tahu. Kalau kita ini melihat jelenggerengnya Mas, ini kalau menurut sampean ini Aku ki kan barang wong Mas, barang WN aku ndak bisa ngomong. enggak, maksudnya itu kira-kira era Majapahit, Kediri ataupun Nak Singosari. delok entenge ngene. Tantingannya seperti ini itu Majapahit. Majapahitan ya. Ya, Majapahit ya berkaitan dengan kerajaan lain. Jadi misalkan kayak nek swasta ya, misalkan sekolah itu kan ada trap-trape. Jadi misalkan kayak unsur UNS, BUMS kan begitu. Sik pasti piye. Sego iki ngene wae. Sego mateng kuwi empu, ya toh, mbek jangan mulai terus digun tanjek sampai dan sebagainya kerajaan iso dadi iki bukan meninggi keris gawean empu ya, sangat luhur ya. Ibarat sing gampang ditampa masyarakat, iya sego masa salusule. Tapi sudah dibikin yang lain karena tidak asline kan begitu. Neng yo enak. Jadi keris sepuh maupun keris anyar itu juga ada tuai. Tergantung dino lahir. Jadi nek aku duwe urung tentu sampean iso nganggo. Kejaba anak putune. Kan ngono Mas. Nah, anak putune kondi darah terah lahir itu kan dibagi wuku dan hari 1 sampai 7. Makanya hari ini Senin gitu, dapurnya iso macam-macam karena kan wetone jami
unsurnya apa. Ya digawe suka berbagai macam kebutuhan watu dan sebagainya dikumpulke, ditimbang, timbang zaman biyen mek timbang saiki beda Mas. Tukur dijikokke utara iki. Geni misalkan ning kono ki ireng ki. Itu kakang kawah, ari-ari, geteh, roh, sukma lah nyawa dadi siji. Dul 5 pancer ki. Nah, ini kan lingga. Nah, dari sini pun diwakili lingga dan yoni ya, secara umum dan padha wae. Iki kan alat kerja. Nek kono tak kei ibarat kono ora mudeng tak kei kunci nggonku sampean gak iso mobilku. Iya. Kan ngono. Tapi dasarnya ngerti mobil dienggo mlaku. Bendol-bendol ini kan masuk diharapkan menjadi wahyu tuah dan berhubungan dengan dunia. Kadunya ini kan rezeki ditampani. Ini yang diartikan pamor itu ini Ini ya. toh Mas. Ya, ini kan karena masih kotor belum terkuat. Ini kan masih kotor. Kan harus dicuci, diwarangi dulu. Lah, warangan itu racun Mas. Dulu warangan digunakan bukan untuk nyuci. Untuk melawan musuh itu ya. Ya, jadi kalau saya pegang ini nih. Kena Mas. Kan begitu. Liang. Nah, itu memang rahasianya. Makanya kan tidak boleh anak kecil, tidak boleh terus ditakut-takuti lah. Sing dadi aku rak setuju kadang-kadang yang ngono, terjadi pembodohan, terus dijikuk gampangnya, dijikuk mistike sehingga wong terperosok semakin bodoh. Padahal leluhur rak ngajari kok ini enggak. Terus apa yang bisa dipetik dengan hasil karya leluhur ini, Mas? Ya karya Mas, namanya orang karya kan iki gawe ora iso kok Mas. Tidak mudah untuk mencapai. Ini pun pesanan tidak mungkin. Jenengan kesenjangan berbeda karena ada perhitungannya. Iya. Nah, aku numpak motor wong sikilku cekak siji ya kudune motor sing kene nah itu terus jadi sebuah karya seni. Ini kan seni adiluhung. Ya dari bentuknya tadi ini kan ana sing condong leleh kan begitu jenisnya pameran dapurnya apa dapurmu itu mah dapur kasar halus karena sesuai pekerjaan nih kan gitu lah diambil dari mana kan dalam 7 hari itu kan ono Sang Hyang Semar punya kekuasaan di 7 hari misalkan 7 dino Minggu Gono Betara Gono Senin Siwa, Selasa apa, Rebu apa, Kamis Betara Guru, Jumat Sang Hyang Kapiwara, Setu Wisnu, kembali minggu lagi. Akhirnya ketemu sandang pangannya lah. Ini untuk melengkapi sing sandang pangan niku ben cepet. Untuk melengkapi nek ngerti kan akhirnya jadi salah paham. Terus karena semakin lama dijikuk harganya namanya. Ini kan ada kandungan uranium sebenarnya. Nah, sebenarnya aku gak ngomong ngono Mas. Jadi keris di luar negeri itu ditimbang per kilone per onnya per gramnya itu 200.000 untuk uranium. Karena kita ndak bisa ngayak gitu. Terus yang terjadi di luar. Nek saya sendiri kepingin wong do ngerti bukan karena tuahnya dulu. Kan begitu. Nah. Nek saya pengen ngerti jenengan kan kudu ngerti mburine naik lho. Sama tak delok. Ya. Ning kene biasa, ning kono gagah, Mas. Karena nggih lambe gajah sing yang ini nih. Ya. Ini sangat sulit sekali. Sorry. Nah, ini sangat sulit sekali. Nek biasanya saya utuh, itu istimewa. Itu umpetno, Mas. Itu kalau lambe gajah itu mengandung filosofi apa? Saya tidak berani ngomong, wong ini bukan punya saya. Nah, tak tunjukkan untuk sebagai bahan nganu aja ya Mas ya. Wong ini mau dadaan orang anu. Sebagai dasar aja, pengetahuan yang umum saja. Nek filosofi saya, wong lambi kan dinggo ngomong kan dinggo mangan Mas. Maka diumpetno, wong kandangin yang gini. Banyak kan pamor juga di sini ada di sini, kan begitu. Tetapi dari pamor yang besar ini, ibunya di sini kan dari kerucut sampai ke atas, kan begitu. Saya udah lama tidak pegang kerisnya. Nah, ini nanti kalau sudah dibesikan ketok jenis besinya apa, gitu. Terus dia kandungannya apa. Kalau mau diperiksa di mana Batam ya, di situ ketahuan. Semakin ringan berarti kan semakin dahsyat energinya sebenarnya. Berarti keris kan macam-macam, ada ageman, ada untuk perang, ada untuk
apa ya? Yandel. Yandel. Hadiah. Biasanya yang agak kecil-kecil itu yandel. Karena kita masuk ke kategori yang sudah ke zaman yang baru ya Mas ya. Karena kerajaan kan sebenarnya di Majapahit terakhir itu. Kan begitu semuanya diganduli karo apa? Pembodohan itu sehingga terjadi adu domba mengenai di pangku Nocoroko kan mati Mas. Sama tak pangku mati. Orang Jawa ya Kalau keris dulu kan tidak berhandle kayu, ini kan isolator Mas, maka tidak bekerja. Kan begitu. Masuk akal ya? Iya. Si ke kayu. Masuk ya? Tidak konduktor ya. Tidak konduktor. Nah, terjadi tidak konduktor. Terus niat ingsun bagaimana? Maka harus diimbangi. Jadi untuk melengkapi kegunaan dari tuah iki untuk menjadi perlu dilutari karena pangestu saka langit. Dulu yang pernah diucapkan sopo-sopo sing gowo itu kan mung biasa tok Mas. Pancuan pertama kan yang punya. Nah iso walaupun keris anyar pesen dewi tapi sangat mahal. Ngono. Sangat mahal sekali. Timbu Brojamusi itu minimal kan sudah 900 juta ya Mas ya. Untuk biasa. Terus kalau di era sekarang Mas, di era sekarang itu orang mengejar keris sampai mahal itu dari tuahnya atau dari nilai seninya Mas? Kalau menurut sampean? Dari sudut sudut kacamata mana? Kok bisa mahal? Pedagang, kolektor. Karena begini, kenapa dicari yang lama? Satu, dari bahan bakunya itu sudah lain Mas. Bentar ya, ini perbandingan aja. Kebetulan saya pas bawa ini. Kita kan meluruskan ya. Pas bawa aja. Nah, bahan ini ya, hampir sama ya Mas ya. Kita kan di sini ada bentuk ini ada fungsinya. Keris itu kan SK zaman dulu. Nek menurut saya ya, tapi nek yang lain kan tetap disifatkan umum. Karena kalau dibuka dulu sempat terjadi kalau kerajaan kan sebagai tanda bukti ya. Ada ya, juga gitu kan. SK. Ini dari raja keris ini kan. Nah, di tempat saya kan ada ini kan kasta ini dulu kan ini menur Mas. Menur sangat dirahasiakan di umum. Yang diburu adalah keris, bukan yang di umum diburu keris. Padahal yang ngasih diburu menur Mas. Seorang kadipaten raja harus punya namanya menur. Itu SK Mas. Banyak lah, ini banyak nih. Bling-bling ya. Nah, di sini bling-bling ini. Sama kan bling-bling ini. Nah. Ada kasta. Ini cuma dulu tinggalan ya. Di sini kan harusnya ada gigitan entah merah, batu merah atau emas atau inten karena dengan kastanya. Di sini kalau biasanya kalau ini emas ini masih merah ini. Nah, ini sempat hilang atau patina ya. Patina hitam. Nah, ini udah bersih Mas, enggak seperti ini. Nah. Yang jenengan tanyakan tadi. Yang ditanyakan gimana tadi? Bisa mahal itu karena tuahnya atau nilai seni dari leluhur peninggalan dulu. Bisa itu barang mahal. kuno dan Ya karena lama. Satu kalau dari sudut pedagang, dia kalau sudah ketemunya antik berarti tidak ada saingannya, maka terjadi hukum ekonomi mahal. Pedagang ya, semakin langka semakin mahal itu sudah umum. Tetapi banyak orang tertentu yang memang benar-benar mencari yang tos atau lama itu dikarenakan fungsinya. Makanya kan dari kacamata mana dulu. tuahnya ya, ada yang Dan banyak pusaka ya Mas ya. Kalau keris belum tentu pusaka. Neng pusaka bisa keris, bisa macam-macam. Kan begitu. Saya beranggapan ini orang luar negeri. Orang luar negeri tidak mengenal tuah, tapi beliau menghargai peninggalannya leluhurnya begitu mahal. Nah, Tidak tuahnya yang dinilai, tapi nilai seninya dari peninggalan leluhur itu. jadi gini, di tempat kita ada arca juga. Kenapa arca itu mahal? Karena ada berbagai sudut pandang dan sampai ke barang pusaka ya, yang berwujud keris, bisa tombak, bisa macam-macam, bahkan sabuk pun bisa. Itu lari ke luar negeri kenapa? Satu, mengandung tak pastikan uranium, thorium, dan begitu. Di masyarakat kecil tidak pernah mengenal itu, maka terjadi pembodohan.
Ini kalau ke luar negeri, ya toh, kalau barangnya bentuknya bagus, diambil seninya. Satu ini pertama ya, seninya. Ada satu bagian lain itu dilebur, dipisahkan uraniumnya. Paham ya kan? Terjadi apa? Untuk sumber energi ya. Nah, di luar pun belum juga sudah mengenal thorium, tapi belum tahu kegunaan thorium di sebagian aja itu. Sebagian juga sudah tahu, maka akan diburu kandungan itu. Nah, terus di satu bagian lagi keris yang lama itu kanatus dan sangat-sangat sakral dalam tata cara dulu permintaannya, pembikinannya kan begitu, hingga terjadi turunnya sebuah wahyu yoni ya, kekuatan di dalam sebuah benda, karena Tuhan Maha Pemurah atas permintaannya para empu. Kalau kita aja makan sehari 3 kali, empu bisa mikirkan tanggung jawabnya dulu, paling gampang gitu. Nah, untuk mencapai yang tadi sangat disakralkan, ini pun bisa dijadikan sakral kalau ketemu orang yang tahu dan ngepasi itu ngepasi wayahe bintang langit di tempat tertentu, bukan ngepasi iso kan begitu Mas. Maka perlu diwedar. Bahkan untuk keris seperti yang kurang tahu notabene dibuka tidak bisa dan sebagainya, karena menghargai tidak berani membuka. Dan ada juga sebagai yang dilebur dijadikan keris lagi baru ning sepuh, itu ada karena faktor namanya makelar di Jawa banyak itu. Mohon maaf yang tidak berani buka itu ya, karena sedang pangan orang tertentu. Nah, untuk membedakan gripisan-gripisan seperti ini kan tidak bisa dicuri, perlu waktu yang lama kan begitu. Dan ada kekuatan. Nah, tak kasih contoh gini, dulu ada batu selonata, kenapa kok bikin senapan berhenti ya tak? Sekarang ini karena leluhur itu sebenarnya mengajarkan ilmu besar, tapi kita selalu memandangnya sesuatu yang kecil. Kalau kita mengetahui gaya kereta api yang sangat kecepatan ya toh, sama besi ya, itu jadi magnet. Gaya ya, gesekan itu sehingga terjadi besi yang berhenti terus tabrakan. Nah, kenapa selonata seperti itu bisa? Daya doyo ini apa? Doyo ini apa? Nah, daya itu ada di sini. Cara menggunakan bagaimana, nanti ada cara tersendiri kan gitu. Memang panjang untuk menguraikan satu persatu, panjang karena nanti larinya begitu saya bukain pasti lari ke masuk situ. Cara nggunakake piye, cara hidupkan lagi bagaimana, saya tidak paham hal itu. Nah, saya juga tidak paham, saya juga mengerti sedikit. Saya mengenalnya seni yang luhur aja. Betul, nilai itu sudah saja yang kita harus tahu besi ini didapatkan di mana, terus apa keterkaitan dengan candi. Wong candi itu kalau tak rubah C-nya jadi S, bisa jadinya apa? Sandi. Sandi itu kode. Kita ke tempat candi hanya foto-foto. Coba kita baca batu batanya itu kan kode Morse. Kita pernah itu? Enggak pernah. Sudah ada kan? Coba ada ke candi jadi di Tulungagung yang namanya Tulung Agung. Itu bukan nama sembarangan, itu pertolongan agung. Majapahit aja kalah sama Giriwardana dan dimanfaatkan oleh pertolongan agung. Asal-usulnya dari situ kok semuanya kok. Sampai Kadiri. Kediri sama Majapahit duluan mana? Kediri Mas. Dulu Kediri. Kediri. Ya? Jayakatwang sama siapa ya? Nah, itu kan sejarah Mas. Jenengan sama Kadiri duluan mana? Sama? Jenengan sama Kadiri duluan. Kadiri. Iya. Wah ya enggak tahu. Ya, loh, sebelum jenengan Nur Cahyo Putih. Kan Kediri dulu saya, muncullah saya, bapak saya kan itu kan ke orang tuanya dulu Kadiri, terus dari Panjalu mau apa, dari kota Panjalu ya toh, terus ke Pamenang, terus hingga ke Joyoboyo, Joyomu hilang boboyomu kan begitu. Itu kan kode sebenarnya Mas. Lalu lari ke sebuah pusaka ya, memang pusaka itu nanti lari menginduk ke sesuatu kok Mas, baru kita mecahkan, oh leluhuri karepi aku ngene kan begitu. Orang dulu aja kalau memandang tidak boleh gini kan, gini.
kan begitu. Sudah ada dari dulu, dilambangkan semua adalah bentuk kehidupan tuh di sini sudah mewakili, Mas. Kan gitu. Niki menurut versi saya nyuwun sewu kula mboten nganu. Wong saya ndak cari apa-apa. Nah, biasanya kalau tadi ngukur gini itu berarti ndak cocok. Nah, tak paksakan bisa. Neng sebenarnya kalau begini itu ndak di itu menurut saya. Iya. Karena rongga itu murni pihak ketiga kan begitu. Nah, yang mau ngurus jempol berapa? Ada yang diukur sama jempol itu ya? Ada. Apa gitu ya? Ya, nanti kalau melihat sini kan hendaknya pucuk gereneng ini. Sekarang gini Mas. Ini tadi dingin keluar sebentar loh. Iya, adem. Kalau dari menurut saya sudut pandangnya jenengan Tosanaji itu seperti apa? Dari sudutnya pandang panjenengan. ya karya Leluhur ya? leluhur yang sangat mulia, karena bikin aja perlu aturan yang sangat simpel. Mulai dari penyiapan bahan sampai pemukulan itu ada iramanya. Jagat sukmo adiluwe, itu sak jagat sukmo yang hebat-hebat dipanggillah semua. Kalau Tuhan tidak ngizinin tidak mungkin. Perbedaannya saya bismillah saya dengan bismillah seorang yang lain, atau mengungkap dengan kata yang sama karena kadarnya berbeda. Seperti emas tadi kan, batu yang paling bagus apa, intan juga batu kan begitu. Neng semua itu bisa hidup kalau diwakili semuanya, mulai dari kasta inten, emas, perak, perunggu, batu biasa kan begitu. Bahkan arca pun dibikin, yang bikin bukan orang biasa, itu tidak mampu. Saya pernah pesan arca yang sama ke Mondela, tidak bisa, tidak merpati geser sidik meletot, tidak indah, tidak hidup. Dan apa? Ini hidup loh Mas, oh, ini hidup loh. Mau dari sisi cahayanya pun juga hidup kan begitu. Berarti ini benar ya? Nah ini kelasnya ageman, bukan untuk perang. Tak pastikan bukan untuk perang karena bahannya sangat lentur. Bukan untuk senjata ya? Bukan untuk senjata. Aksesoris dulu mungkin ya? Bukan, memang dipesan untuk sesuatu di orangnya tersebut. Ibaratnya aku orang dulu kan tidak hanya ngomong, nak saya ngomong, nak mbiyen buktine kok. Maka sangat hati-hati untuk mengucapkan sesuatu, juga hati-hati untuk membuat sesuatu. Kanti laku gitu nih, kanti laku. Ya ini ya, saran saya dibersihkan dulu, dijamasi, nanti keluar yoninya, bener kok. Saya ada beberapa di rumah yang tak bersihkan, sama yang tak bersihkan, yang tak bersihkan juga sama yang tak rumati, sangat berbeda. Kan begitu. Lah, daya ukurnya bagaimana? Yang tahu ya yang megang. Jadi tidak mungkin ini punya bapak itu, terus saya yang bicara itu ya tidak pas tuh Mas. Kan begitu. Ini jangan maksa kan aku tadi cerita. Ya, maksud saya tadi cuma baca bentuknya aja. Bentuknya aja. Nah, bendol yang pusaka ada banyak bendol itu rezeki. Nah, biasanya iki barangi kuncinya di tembungnya opo. Nah, itu yang jadi sulit. Maka jadi lingkarannya tidak seimbang. Ampoy ke apa gejegrek. Kan begitu. Nah, contoh ini saya dapat seperti ini. Kalau tidak tak kasih emas, tak hidupkan lagi. Ini di sisi barangnya ya, pedaging ya, kalau orang Bali bilang pedaging. Terus ini di sini, kenapa enggak sih? Oh, tempatnya di sini ada kok, sempat lepas. Kita lengkapi, kita doakan lagi, yang dimana alam itu berupa air, bumi, banyu, geni, besi, angin, dan yang lain-lain. Itu lengkapi. Saubur sampai laut, bawaan laut, gitu. Terus sikil papat, sikil loro, kita awalnya telur sampai gunungan, karena telung perkara Mas, manusia telung perkara kagak. Itu dilengkapi, dimintakan, terus dihidupkan lagi. Wong ini Mas, nggih, kita jauh mungkin di lain episode kita lanjut lagi. Ini saran yang terakhir dari Mas. Misalkan saya tidak mudeng masalah keris, terus saya ditinggali oleh kakek saya, terus apa yang perlu saya lakukan? Tanyakan pada orang yang tepat. Nah, orang tepat belum ketemu, tanyakan yang katanya orang pinter tuh pinter apa.
kalau kita diem tanya sama pangeran udah dijawab kok mas. Diem aja, diem, nggak usah di. Kalau emang ada tuahnya itu gerak loh mas, ini bisa muter ser. Untuk cara yang praktis dulu mas, kan saya nggak mudeng istilahnya. Nah itu di rumah ngono kan mesti sering gitu. Taunya dari mana di rumah? Enggak, maksudnya yang ngasih itu loh. Wes iki nyoh di amanat berarti ya, sifatnya amanat ya di rumah. Terus gitu. Jenengan tak kai bego, nyoh di rumah. Mau jenengan kerjane numpak motor, bego arep mbok unggu mas. Akhirnya tak salah kira mas. Ya. Nanti ketemu dari tangan jenengan pada hari yang sama, weton yang sama, nggak jam berbeda, itu akan seperti magnet mas. Dilalah, alam tuh menjelaskan dilalah karena kebutuhan berpindah tangan. Itulah dia hidup. Dia akan mencari dorone Yang pas. Bukan kita yang mencarikan, karena alam, faktor alam. Lah, pertanyaan nih, sing pas gak aku apa? Ini begitu. Sing pas gak aku apa? Tuh, justru yang dari awal ini biasanya itu akan menarik yang lain datang. Tunggu yang pas itu. Nah, kembali ke laku kita. Kembali ke laku kita lagi. Sekali lagi laku. Ini laku mas. Soalnya kan banyak di era sekarang kan nggak mudeng tapi banyak peninggalan dari orang tuanya atau kakeknya kan banyak kasus seperti itu. Terus jengkel sudah beli banyak kok tidak berfungsi sesuai keinginan saya karena bagus menurut orangnya tapi saya sendiri masih bingung. Semua 98% nyun sewu seperti itu. Pak, siapa pun aku jadi ngapura bapak mulung kau aku cerita. Aku gak enak, tapi kan karena gue edukasi ya menurut versiku belum tentu bener loh ki, belum tentu bener. Hidupkan aja. Karena Tuhan satu kenyataan pemurah. Tuhan itu pemurah, penyayang. Apa yang kamu minta, ini saya dikabulkan. Nek ngerti cara nih, maka dekatilah orang alim. Alim yang bagaimana? Berarti alim perkerisan, kan begitu. Bahkan sing anak-anak empu aja ndak mungkin sampai membuka seperti saya, ndak berani karena itu milik dia, kan begitu. Kecuali yang bikinan dia bisa cerita. Iki aku le nemu ning kene, kita kira-kira fungsinya koyo ngene. Biyen aku gawe iki digawe ngene. Karena saya di dalam agama saya tidak boleh berkumpul dengan jin. Itu larangan keras pemimpin saya. Neng, kita harus menghormati makhluk lain itu benar. Ada makhluk lain selain kita, itu betul. Menghargai. Tapi kita berkompromi tidak boleh, kan begitu. Itu hukum keras. Lalu bagaimana? Tanya pangeran loh. Caranya, ya meneng ah mas. Oh banyak meneng ya medeni. Meneng tunggu itu datang. Makanya sampai berhari-hari. Kenapa? Di media kita, ya sini ya ini lubang di sini, ya toh. Di media tengah kita di sini, media bawah di sini, angkernya di sini, ya toh. Itu harus seimbang. Ada dimensi frekuensi alfa, beta. Nah, itu harus sekian seperti radio. Kresek gitu. Itu versi apa mas? Versi apa kalau pemahaman seperti itu kan jarang orang yang tahu masalah itu dimensi terus. Loh ya. Segini kan taunya orang kalau sembahyang selesai terus berdoa selesai kan gitu. Sembah dikata sembahyang Tuhan yang kuasa. Sembahyang orang dulu berbeda dengan yang kalau sholat menurut karena kita sudah hukum di tata negara kita itu ada agama yang diakui dan ada agama yang belum diakui dan tidak diakui kan ada mas. Dimana kita berdiri dulu menjawabnya kan gitu. Nah saya satu karena saya juga orang tua saya muslim akhirnya saya ikut muslim. Tapi saya juga ke candi, ke pura, gitu. Dulu saya udah tahu tawaf di pura. Kenapa tawaf sampai orang bertanya? Ternyata itu untuk mengenalkan dimensi kita. Tapi ini tidak bicara agama ya mas, jangan ya, karena tidak boleh. Dan ini kalau ditanya udah melayu terus gitu. Ini mas, kok bareng-bareng. Terus ada pewayangan mas, yang sekarang itu menjadi cerita wayangnya waktu Bimo anak Sang Hyang Kapiwara. Susuhe angin kan angin kan tidak berwujud, masa ana susuhe kan generasi sekarang kan jadi
bertanya-tanya kayak apa. Susu. Itu kan jadi sanepo ngurus susu angin. Itu kan pembelajaran sebenarnya pembelajaran Mas. Kaya to nek sampean ning gone wong sing wong dianggep wong luwe pasti dikei sanepo sing rada angel golekno godhong suruh ketemu rose. Digolek ora ketemu ning toko kembang. Ning toko kembang digolek ya iki karena sandang pangan. Nggih sampun Mas, matur suwun. Nggih. Dan semoga ini bermanfaat untuk generasi-generasi sesudah kita nanti dan anak-anak kita. Kita sambung di lain waktu. Nggih. Matur Mas. suwun. Nggih, atur nuwun. Sudah ada lambang, kita tidak boleh meneruskan membedah rahasia dunia. Betul. Mas. Kelontangi.